Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari review materi dasar Kepala Unit Bimba AIUEO. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan mengapa motivator juga perlu memahami materi ini, materi Kepala Unit. Nah, jawabannya adalah karena di dalam unit Bimba AIUEO sendiri itu ada motivator dan kepala unit. Nah, motivator di sini selalu bekerja sama dengan kepala unit, dan ketika motivator mengetahui tugas dan wewenang kepala unit, maka motivator bisa membantu untuk menciptakan kerjasama yang lebih harmonis antara motivator dan tentunya kepala unit. Dan bisa saja ketika posisi kepala unit ini sedang kosong, maka motivator yang memiliki kompeten lebih bisa mengisi posisi kepala unit tersebut dengan sementara atau biasa disebut dengan PLT. Lalu soal yang nomor 2, apa pengertian kepala unit Bimba AIUEO? Kepala unit Bimba AIUEO adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan paradigma Bimba lewat metodenya di dalam unit Bimba AIUEO. Lalu soal yang nomor 3, sebutkan tanggung jawab kepala unit Bimba AIUEO. Kepala unit sendiri memiliki 2 tanggung jawab. Yang pertama, mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba. Terutama yang paling penting adalah metode Bimba Fun Learning. Lalu tanggung jawab yang kedua, mengkoordinir motivator agar mau belajar, mau memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Lalu soal yang nomor 4, mengapa kepala unit perlu memastikan motivator disiplin menerapkan metode Bimba? Karena ketika motivator disiplin menggunakan metode Bimba, berarti paradigma Bimba dalam motivator tersebut itu sudah baik. Dan jika paradigma tersebut sudah baik, maka akan menyebabkan anak itu akan merasa nyaman dengan si motivator tersebut, akan merasa senang belajar dengan si motivator tersebut. Sebaliknya, jika motivator tidak disiplin menggunakan paradigma Bimba, maka paradigmanya itu harus diperbaiki. Ya, lalu pertanyaan nomor 5, bagaimana cara kepala unit memastikan motivator sudah disiplin menggunakan metode Bimba atau belum? Caranya ada 2. Yang pertama, kepala unit bisa masuk ke kelas-kelas motivator. Nah, di sini kepala unit bisa melihat apakah motivator sudah disiplin atau belum menggunakan paradigma Bimba, yaitu dengan melihat afeksi anak. Nah, afeksi sendiri itu apa sih? Afeksi sendiri itu adalah sikap anak, rasa anak, sikap anak suka atau tidak, semangat atau tidak, senang atau tidak, nyaman atau minat atau tidak. Nah, itu adalah yang dinamakan afeksi, yang dikeluarkan oleh ekspresi. Jadi kalau anaknya semangat, anaknya bosan, anaknya nyaman, pasti itu akan mengeluarkan ekspresi. Jika kita ingin melihat afeksi anak, tidak perlu lama-lama, 10 menit saja kita bisa melihat afeksi dari si anak tersebut. Apakah ekspresi yang ditampilkan oleh anak itu ataukah senang, nyaman. Jika ekspresi anak tersebut ditampilkannya senang, nyaman, minat dan berminat, berarti bisa disimpulkan motivator tersebut bisa disiplin menggunakan paradigma Bimba karena sudah membuat anak senang, anak minta untuk belajar lagi. Lalu cara yang kedua adalah kita bisa melihat afeksinya motivator. Bagaimana, apakah motivator terus berusaha atau tidak, membuat anak senang atau tidak, membuat anak bahagia atau tidak. Dan motivator yang disiplin itu adalah motivator yang senang memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Lalu pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika kepala unit tidak menjalankan tanggung jawabnya? Dampaknya adalah unit dari Bimba tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kita misalkan saja ketika ada seorang kepala unit yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, nah kebetulan ada seorang motivator juga yang tidak mendisiplinkan menerapkan paradigma Bimba dengan baik. Lalu seorang kepala unit itu tidak mengontrolnya, tidak memberitahunya
maka akan menyebabkan si anak itu menjadi tidak senang dalam belajar, tidak minat dalam belajar, tidak nyaman dalam belajar. Lalu pertanyaan nomor 7, mengapa kepala unit wajib mengkoordinir motivator agar semangat belajar? Nah, agar motivator bisa selalu belajar untuk memperbaiki diri dan dalam membimbakan agar motivator bisa bersikap dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi jawaban dari review materi dasar Kepala Unit Bimba Ayu EO. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.